saya bukan tipe saya. Jadi maksudnya nih ibu-ibu tiba-tiba, halo Bu, ngerokok. Ngapain lo? Enggak Bu, saya dari Pertamina. Ah, Pertamina, keluar lo sana. Cabut. Oh ya udah, saya keluar lagi. Balik lagi datengin ke kantornya, nggak diterima. Ketiga kali enggak. Lagi ada meeting waktu itu dia di Surabaya apa di Jogja, saya lupa. Saya datangnya dia lagi ngerokok. Akhirnya saya deketin. Saya nggak ngerokok, cuman akhirnya saya pura-pura ngerokok. Dia ngeliat lagi kan, lu lagi ngapain sih? Enggak Bu, Ibu kenapa sih ngusir-ngusir saya terus? Boleh nggak sih saya sebenarnya ngomong sedikit aja apa yang saya punya? Apa yang lu punya? Apa yang Ibu perlu? Akhirnya dia bilang, Bo, lu Pertamina mau ngapain? Ya saya gini Bu, saya punya produk. Gua nggak mau. Pertamina itu buat gua neraka. Ini bahasanya, Pertamina itu buat gua neraka. Gue sekarang cuma mau beli sama si ini. Karena gue inget berapa 10 tahun yang lalu, gue beli, gue ngantri, giliran gue udah ngantri lama-lama. Ini ngomongnya emang beneran lu gue, bukan karena cerita. Gue ngantri, tiba-tiba ada orang datang nyelak, gue nggak tahu bawa apa, gue tiba-tiba dipinggirin. Sekarang gue nggak mau. Dan gue sekarang ini kalau misalnya ngeliat, dia kebetulan disuplai di Surabaya. Sekarang kalau misalnya lihat Surabaya, coba lu lihat nih yang namanya terminalnya AKR, sama lu lihat yang namanya terminalnya Pertamina. Hancur kan Pertamina? Oke. Ya. Saya rasa enggak Bu, karena memang kan kita kalaupun berubah, kita kan kayak ular naga yang besar. Kita semua berniat berubah, tapi pada saat kepalanya goyang, nyampe goyang di ujungnya kan takes time. Tapi tenang aja Bu, ini kita on the way there. Enggak, pokoknya enggak ada. Oh ya udah. Tapi Ibu mau dengerin saya? Ya lo bisa apa? Ya makanya saya tanya, Ibu perlunya apa? Ya saya nggak mau kalau misalnya saya ngisi suruh ngantri apa segala macam. Wah kalau itu doang sih gampang lah Bu. Tenang aja Bu, pokoknya Ibu nggak usah bayar duluan. Ibu tenang aja, pokoknya kapal Ibu atau apapun yang Ibu perluin kita kasih di awal. Jadi kita khusus siapkan untuk Ibu. Nah ini yang saya dibantu sama teman saya. Waktu itu di sini ada yang lagi di belakang lagi nelpon tuh anaknya. Jadi kita tuh yang ngurusin. Dulu ke teman-teman SND juga Mbak Tika, Tika, itu susah. Kalau ini susah nih kalau misalnya stoknya ditaruh di kapal, nggak bisa masuk ke apa namanya masa. Ini semua sistemnya nggak bisa. Udah bilang ini dulu kita jalanin. Nah akhirnya kita create satu sistem. Ini jadi kayak stok tambahan lah, floating di Surabaya. Khusus untuk dia. Jadi dia cuma tinggal email, supply, habis itu rekonsiliasi mingguan, kita kumpulin, kita tagih. Sesimpel itu sebenarnya. Akhirnya dia jadi satu-satunya waktu itu selain konsumen K3S yang besar yang memang akhirnya menandatangani kontrak jangka panjang dengan kita, dan dia akhirnya menjadi dutanya kita di SKK Migas untuk bisa membuat seluruh supply kita ke K3S itu akhirnya dilayani single oleh Pertamina. Jadi menurut saya sekecil apapun peran yang kita ambil itu pasti ada maknanya. Jadi nggak perlu ini menjadi suatu yang besar, strategik, atau misalnya kita mengusulkan mengakuisisi Shell. Kalau misalnya berhasil itu boleh, tapi porsi kita dulu nih, kita jangan mikirin yang lain dulu, nanti offside. Jadi porsi kita dulu kita kerjakan dengan sebagus-bagusnya. Dan yang pasti, kalau misalnya kita mau untuk berkolaborasi, misalnya kayak tadi ke konsumen itu, kita kan datang bukan cuman Bu minta bisnis, tapi offer sesuatu yang memang dia perlu dan yang bisa kita kasih. Jadi pokoknya balik lagi nih, ujung-ujungnya kita harus berguna. Nah ini yang saya coba terapkan di dalam apapun yang saya lakukan. Saya ngajak teman-teman sales apalagi atau siapapun pada saat kita berinteraksi dengan siapapun yang akan memanfaatkan kerja kita, harus ada benefit yang kita tawarkan. Itu aja sebenarnya. Dan terus terang yang paling penting adalah ya pengetahuan umum. Kita harus terus improve pengetahuan kita, karena kalau misalnya kita cuma di situ-situ aja ya nggak akan maju, karena kan dunia berkembang terus. Betul. Jadi kuncinya ilmu, kemudian sekecil apapun peran kita, do the best dan pastikan berguna untuk orang lain.
Dan jangan takut gagal. Dan jangan takut gagal. Itu harus sih. Kemudian ini kita pertanyaan kita kumpulin dulu ya teman-teman. Ada banyak, nanti di akhir sesi setelah selesai ngobrol, nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terpilih oleh panitia. Bang Rifa, as a leader, what about being number one for you? Is it a must or is it okay to be number two? Maksudnya number one gimana nih? Apakah di dalam suatu pertandingan gitu maksudnya? Atau In di dalam every aspect, ya. Oke, balik lagi tadi yang seperti saya bilang, usaha yang kita lakukan itu menentukan sebenarnya. Tentu saja di dalam setiap pertandingan kita akan berupaya jadi pemenang. Tapi pada saat kita bertanding, berupaya jadi pemenang, kita juga harus siap bahwa kita akan kalah. Karena nggak ada pertandingan yang dua-duanya menang. Betul. Buat saya penting untuk menang. Penting untuk menang, tapi nggak bisa kita menetapkan ke diri kita bahwa kita harus menang. Karena kalau misalnya kita harus menang, banyak cara jadinya akhirnya yang kita lakukan mungkin di luar daripada yang seharusnya. Yang paling penting adalah kita mempersiapkan diri untuk jadi pemenang. Kita mempersiapkan diri untuk jadi number one. Bahwa di dalam gamenya nanti itu ada everything could happen. Bisa terjadi, ya kita harus siap untuk itu. Nggak mungkin kan kalau misalnya balik lagi nih saya bilang nggak ada pertandingan yang dua-duanya menang. Iya, yang juara satunya dua. Ya, kecuali kalau liga ya, kalau penyisian liga kan mungkin ada 1-1 atau 2-2 gitu, tapi kan ujung-ujungnya tetap juaranya 1. Iya. Gitu. So prepare to be number one, prepare to be the winner, get ready to be number one, tapi get ready juga untuk jadi number two. Jadi selalu berusahanya yang terbaik, tapi juga harus siap kalau harus gagal. Nah, ngomongin gagal, sepanjang hidup, kalau kita bilang sepanjang hidupnya, sepanjang karirnya, atau sepanjang pencapaian mimpi-mimpinya Bang Rifa, pernah gagal nggak sih Bang? Banyak. Saya ngambil yang simpel aja. Saya waktu SMP nggak naik kelas 1 ke kelas 2. Itu gara-gara waktu itu saya nggak ngerti kenapa ya, padahal wajah saya baik-baik aja. Tapi ada satu guru matematika di SMP saya waktu itu, di SMP Tarakanita 1 di Mampang. Galak banget. Saya kebetulan lupa bikin PR doang sekali. Tiba-tiba dia datengin saya. Bahasanya tuh campur-campur agak bahasa Belanda atau apa. Kamu kesian saya ngelihat kamu nih. Kamu keluar aja, nggak usah masuk kelas saya selama 1 tahun. Wah, padahal cuma nggak bikin PR kan. Tapi saya keluar aja. Keluar, terus saya duduk, kebetulan karena waktu kemarinnya hujan saya pakai sepatu bapak saya. Saya bilang, oh mentang-mentang kamu pakai sepatu itu ya, kamu nggak usah masuk kelas saya lagi kalau kamu nggak menghargai saya. Jadi disalahin sepatunya. Saya bilang, terus habis itu saya minta maaf, gak dimaaf-maafin. Ya udah, saya juga waktu itu ya namanya juga mungkin balik lagi, saya juga bukan yang memang anak yang penurut banget ya. Jadi saya bilang, saya disuruh minta maaf sama ibu saya, sama bapak saya nggak mau. Udah, saya duduk di luar aja. Sepanjang tahun saya duduk di luar. Akhirnya nilai matematik saya di ujung setiap pelajaran itu? Setiap pelajaran dia saya keluar. Ini bener, setiap pelajaran dia saya keluar. Matematik saya dapat nilai 3. 3 itu udah harga mati, jadi nggak naik. Tapi tiba-tiba balik lagi. Take something untuk bisa membuat kita berubah. Jadi pada saat saya ngulang di kelas kedua kali, saya dapat guru matematiknya bukan beliau. Tiba-tiba di kelas itu, saya malah justru ditunjuk sebagai asistennya si guru ini untuk menjadi, kalau misalnya memang teman-teman saya ada yang mau nanya perihal matematik, saya lewat saya. Rifa. Jadi semua itu selalu terjadi karena ada alasannya. Percaya sama saya. Gak ada satupun yang terjadi di dunia ini ke kita tanpa ada alasan dan tanpa ada tujuan khususnya dari yang di atas. Percaya sama saya, gak ada. Saya punya cerita satu. Saya sekolah di Amerika waktu itu berangkat tahun 2001. Saya berangkat tahun 2001 biaya sendiri. Balik lagi nih, saya bukan anak baik, saya anak nakal dan manja. Wah, baru nyampe
telepon bapak saya, Pak bagi duit dong, ini pokoknya saya mau ini pakai mobil. Udahlah nak, kamu jangan nakal-nakal begini. Enggak, orang cuma mau ini doang kok. Tiba-tiba di 1-2 bulan setelah saya mulai sekolah itu bapak saya meninggal. Mendadak saya ditelepon dari Jakarta, wah nak, ibu saya bilang, kamu siap-siap ya, ini kenapa siap-siap apa mah? Papa udah nggak ada. Wih, itu runtuh kayaknya dunia saya. Saya dari anak yang kayaknya wah apa-apa pokoknya ada tiba-tiba nggak ada. Tapi di situ turning point-nya. Saya pulang, saya tanya sama ibu saya ke pemakaman, mah saya harus berangkat lagi nggak? Enggak. Pokoknya apapun caranya kau bikinlah di sana. Bapak kau pengen kamu lulus. Saya berangkat lagi. Itu master waktu itu saya ngambil. Saya berangkat lagi, nyampe saya langsung datang ke International Student Office. Saya bawa surat miskin. Negara saya begini, ada krisis, bapak saya baru meninggal. Saya pokoknya minta kesempatan untuk bisa disupport baik dari sisi finansial, misalnya scholarship. Lalu satu lagi saya minta untuk bisa dapat kerja di kampus. Akhirnya dapat. Wah, pokoknya saya kerja lah. Itu saya kerja jadi jaga perpustakaan, jaga komputer lab, sama security. Nggak ada berhentinya. Sekali lagi nggak ada itu saya kerja di McDonald's. Saya sering banget nangis di McDonald's karena harus ngepel dan itu jorok banget. Tapi paling tidak begitu McDonald's ada kesempatan closing. Dan di situ justru saya merasa bahwa sekarang nih di sini saya bilang, Tuhan, kalau misalnya kamu tidak ngambil bapak saya dulu, mungkin saya nggak bakal bisa berubah. Jadi maksud saya bukan saya mensyukuri orang tua saya nggak ada gitu. Cuman maksudnya berarti kita harus percaya sesuatu itu terjadi ke kita for a reason. Jadi di situ akhirnya turning point-nya, saya akhirnya malah jadi belajar terus, malah jadi kerja rajin, terus abis itu tiba-tiba nggak manja, abis itu akhirnya saya begitu graduation saya bisa ngundang ibu saya pakai uang McDonald's. Jadi menurut saya, jadi balik lagi kita harus percaya message-nya nih. Mungkin sorry kalau saya loncat-loncat. Pertama, segala sesuatu terjadi sama kita itu by design. Gagal itu sesuatu yang wajar, tapi gimana caranya kita bounce back itu yang penting. Lalu selalu berusaha untuk bisa memberikan manfaat. Jadi di dalam kita bekerja sama pun, berkolaborasi, kita harus bisa memberikan manfaat. Dan orang itu nggak akan mungkin selalu punya pikiran yang sama. Gimana caranya kita mengelainkan apa yang berbeda itu untuk menjadi sesuatu yang baik. Jadi memang banyak hal. Sorry kalau misalnya tadi saya cerita, tapi paling tidak message-nya itu. Terus habis itu ya tetap percaya bahwa sesuatu itu akan ada keseimbangannya. Bahwa kita dulu seperti ini, nantinya kita pasti akan mengalami hal yang memang belum pernah kita rasakan. Pasti akan balance pada akhirnya. Nah itu kita bersiap untuk dua-duanya. Makanya tadi saya bilang, pada saat kita bertanding, kita berusaha untuk jadi nomor 1, tapi at the same time kita juga harus siap untuk menjadi nomor 2 atau nomor 3. Wow, keren banget ya. Sampai bengong loh ini nontonnya. Ya beneran bengong apa ngantuk? Enggak lah, nggak mungkin ngantuk. Ini udah ada 1, 2, ada 4. Ada 4 pertanyaan dari teman-teman. Ini berikan. Oke. Sebelum ke pertanyaan, saya mau tanya satu dulu. Bang Rifa, anak 2 ya Bang? Anak 2. Cewek Istri cowok? 1. Atau ya. Masih satu aja lah Bang ya. 1. Repot loh Bang, 1 itu. Sebagai sosok family man, dibesarkan tadi dari didikan ayahnya yang kita tahu lah, ini Batak tuh kayak gitu, kerasnya, disiplinnya segala macam. Terus tapi tadi ada juga poin-poin di mana ada hal-hal yang nggak mau juga diturunkan ke anaknya nih, yang sekiranya udah nggak cocok lagi nih sama pola atau gaya lifestyle atau gaya hidup yang kita jalani sekarang. Bagaimana menanamkan atau menumbuhkan
mimpi supaya anak-anak atau di keluarga Bang Rifa ini juga ngerasa juga bisa kayak Bang Rifa nih? Syukur alhamdulillahnya, puji Tuhannya, anak-anak saya selalu setidaknya ngelihat saya sebagai orang yang mereka look up selalu. Maksudnya. Jadi mereka selalu pengen kayak bapak, ini misalnya pengen. Dulu anak saya yang perempuan pernah bikin gambar sampai gurunya ngirim ke istri saya, I want to be a triathlete. To be a triathlete, I have to, misalnya harus latihan berenang berapa kali sekali, harus latihan sepeda seperti apa, harus lari seperti apa. Jadi paling tidak saya ngerasa bahwa saya bisa menginspirasi dia gitu. Tapi saya nggak menghalangi dia. Oh, silakan nak, kalau misalnya mau jadi triathlete, tiba-tiba mau jadi balerina, tiba-tiba mau jadi diplomat. Sekarang kita ikutin aja dulu. Yang penting apa yang mereka, kecuali kalau misalnya bilang, Pak, aku mau jadi maling. Nah itu baru kita marahin gitu. Tapi selama mau jadi triathlete, selama mau jadi artis, selama mau jadi tukang masak, selama mau jadi apapun, menurut saya kalau misalnya memang kita tahu itu bagus, ya kita support. Dulu saya memang dari dulu tuh kan senang olahraga. Dulu saya masuk tim basket. Setiap mau basket, Pak, aku mau basket dulu ya. Tidak ada, kau di rumah belajar. Mampus lah, padahal di tempat basket tuh banyak cewek-cewek. Dulu saya playmaker di tim basket SMP. Gak boleh ikut, Pak, ini klub, aku masuk klub kepilih jadi ini. Tidak boleh, kau di rumah aja. Gak ada duitnya tuh jadi pemain basket. Bulu tangkis, saya juga dulu atlet, ngewakilin wilayah Tebet. Wah, Pak, ikut klub. Baru masuk ikut klub 3 bulan, kau udah lebih memikirkan bulu tangkis ya? Nggak usah, kau ini aja, di rumah aja. Jadi, Pak, pengen musik, nggak boleh. Pokoknya belajar. Makanya saya bilang sama anak saya sekarang gini, semua harus balance. Anak saya yang perempuan bisa nyanyi, bisa main piano. Anak saya yang laki main bola, main drum. Jadi, apa yang dia mau selama kita bisa dan kita yakin bahwa itu memang bisa memberikan manfaat buat dia, ya itu yang selalu saya dorong. Tapi saya nggak pernah nahan. Cuman yang sekarang saya selalu jaga jangan sampai mereka terlalu banyak main game online, gadget. Nah itu sih paling yang saya jaga. Tapi untuk kegiatan-kegiatan other than akademik, saya sih selalu go ahead ya. Karena itu menurut saya olahraga, sportivitas itu matters dan berguna di dalam kehidupan pekerjaan kita. Membalance hidup, betul. Bang. Betul. Nih sosok bapak-bapak idaman, ibu-ibu, mbak-mbak yang masih single nih ya. Contohnya. Jadi kalau cari yang begini nih modelnya nih. Kita ke pertanyaannya, Bang. Oke. Yang pertama ada dari Hana Julia dari PT Pertamina Lubricant. Untuk meniti karir di Pertamina banyak sekali tantangannya, persaingan maupun permasalahan. Nah, dengan dream it, do it, dan win it, bagaimana memanage motivasi kita agar selalu bisa dream it dan do it, tapi stay to the point atau konsistensi, nggak kemana-mana. Oke, dengan siapa tadi? Hana Julia, Bang. Mbak Hana Julia, jadi itu yang tadi saya sampaikan, kita set goal besarnya. Terus untuk mencapai goal itu apa yang harus kita dapatkan gitu. Misalnya kita pengen dalam 3 tahun pengen naik 5 PRL gitu misalnya. Berarti kalau misalnya kita naik 5 PRL ini nggak mungkin dong kita naik 5 PRL tapi misalnya datang kerja balas-balas email, terus habis itu jam 5 pulang matiin telepon. Terus santai-santai gitu ya. Maksudnya dikerjakan semuanya gitu. Jam 7 masuk, jam 5 pulang. Harus ada something extraordinary. Jadi kalau kita bilang mau naik 5 PRL, itu saya rasa terlalu broad. Oke, 5 PRL di mana? Jadi kita lihat nih, misalnya 5 PRL ternyata sekarang ini yang PRL-nya 5 di atas saya, misalnya saya ambil contoh ya, misalnya Pak JM. Apa nih yang Pak JM lakukan sekarang ini? Pak JM kalau misalnya lagi negosiasi atau misalnya lagi ngobrol, ternyata dahsyat ya. Diajak ngobrol ini tahu, diajak ngobrol itu tahu, diajak olahraga tahu, diajak juga aktivitas otomotif ngerti. Tapi juga kalau misalnya
ajak bahas mengenai peraturan pemerintah, hal-hal teknis Bisa terkait nyambung, dengan suplai dan gitu. distribusi, kok nyambung semua gitu loh. Balik lagi, cek ke kita tahu nggak? Sekarang gini, kita kalau misalnya kita mimpi ke sana, kita harus mikir. Kalau tiba-tiba lu gue tarik ke sini, jadi di sini, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Pak. Nah, menuju ke sana harus ada yang dilakukan. Set goalnya. Berarti kita pengen tahu mengenai masalah suplai distribusi dulu. Oke, saya harus tahu mengenai suplai dan distribusi dalam waktu 1 tahun. Apa yang harus saya ambil? Oh, saya harus baca materi ini, materi ini, materi ini. Bikin tick mark, bikin timeline. Apa yang harus kita capai? Nah, ini yang mungkin perlu kita monitor. Dan balik lagi, bukan sok religius, ya harus tetap berdoa. Yes. Kalau misalnya memang kita udah melakukan itu semua, ya kita berdoa untuk Sisanya. betul. Itu kita harus berdoa untuk bisa mendapatkan kesempatannya. Karena menurut saya usaha tanpa doa atau doa tanpa usaha ya Nggak bisa jalan. Betul. Jadi dream it, doing it-nya itu dengan cara membuat goal-goal antara, achieve goal-goal antara itu, dan juga selalu berusaha untuk mengimprove kemampuan kita dan setia sama goal kita. Jadi Jangan pelin-pelan ya Bang. jangan pelin-pelan. Kalaupun memang tiba-tiba memang harus rubah ataupun ada tiba-tiba adjustment di dalam goal kita, itu sesuatu yang wajar. Tapi paling tidak perubahan itu jangan karena kita gagal di sini gitu, tapi karena memang kita benar-benar sadar bahwa memang ini yang kita mau. Jadi itu kita harus tetap jaga, karena balik lagi belum tentu hasil pertandingan itu sesuai dengan apa yang kita Mau. harapkan. Ini terjadi juga di saya di beberapa kesempatan. Buat yang di Pertamina tahulah yang paling pasti adalah ketidakpastian. Ya, Pak Jim, ya. Jadi saya nerima surat misalnya, wah udah diselamatin dari ujung sampai ujung, selamat bos, wah, kita ketemu ya nanti lari di sini. Tunggu nggak datang, tunggu nggak datang. Tiba-tiba yang datang lain. Begitu datang, lah kok ini? Mau nangis, cuman balik lagi. Berusaha semaksimal mungkin, prepare untuk jadi number one, tapi prepare juga untuk jadi number two. Kadang-kadang we have to be in that number two To to become. be number one di dalam area yang berbeda lagi. Yes. Itu. Ya. Oke. Clear, Mbak Hana? Yang saya nggak tahu nih ada di mana. Oh, yang join secara online.